Selamat datang kepada anak-anakku kelas 10 di SMA Negeri 1 Tayu untuk tahun pelajaran 2020-2021. Sekolah pada tahun pelajaran ini mengadakan kegiatan MPLS, masa perkenalan lingkungan sekolah, yang diadakan secara daring dan dibantu oleh pengurus OSIS. Anak-anakku yang saya banggakan bahwa tahun ini sekolah memperkenalkan lingkungan sekolah secara daring. Nanti anak-anak bisa melihat perkembangan sekolah, bisa melihat kondisi sekolah, bisa melihat sarana prasarana di sekolah. Pada kesempatan ini nanti juga diharapkan anak-anak mendengarkan materi-materi yang disampaikan oleh Pak Ari dan teman-teman di pengurus OSIS. Harapan saya setelah MPLS masa pandemik ini selesai, anak-anak nanti setelah masuk kembali ke sekolah, anak-anak bisa melihat kondisi sekolah yang sebenarnya. Harapan saya setelah pandemi ini selesai, anak-anak bisa masuk dan selama belajar selama 3 tahun, harapan saya anak-anak bisa sukses melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Terima kasih. Harapan saya anak-anak bisa melaksanakan kegiatan bersama anak-anak OSIS untuk MPLS tahun 2020. Terima kasih. Gak berasa ya, kini seragam putih biru ini tergantikan dengan putih abu-abu. Kita bakal kangen sama seragam putih biru ini. 3 tahun sudah menjadi saksi menempa diri dengan senjata ujung tinta pena. Selamat tinggal putih biru, selamat datang putih abu-abu. Negeri ini merupakan cakrawala, rumah bagi segala keindahan, menyibak mentari pagi di antara embun serta pohon-pohon yang berdiri kokoh, diiringi dengan langkah penuh cita dan harapan menyambut sang surya terbit ke puncaknya. Kecamatan Tayu merupakan kecamatan di Kabupaten Pati, terletak 27 km arah utara kota Pati. Di Kecamatan Tayu terdapat salah satu sekolah menengah atas favorit, yaitu SMA Negeri 1 Tayu. SMA Negeri 1 Tayu berdiri sejak tahun 1981, tepatnya pada tanggal 1 Juli 1981. SMA Negeri 1 Tayu dengan julukan Kampus Biru beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 60 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati. Memiliki lingkungan yang nyaman, hijau dan asri, membuat para siswa, guru dan stafnya nyaman untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 1 Tayu. Siswa baru ya? Iya kak, Kok nggak masuk? masih bingung ruangannya di mana. Jadi takut kalau salah masuk kelas. Kalau gitu, yuk ikut kakak keliling biar tahu ruangan-ruangan yang ada di Semanta. Setelah memasuki gerbang Semanta, kamu akan masuk ke tempat ini. Ya, ini Hall Semanta. Hall bisa dikatakan sebagai pintu masuk untuk melihat lebih dalam isi Semanta. Di hall, kita akan menjumpai meja guru piket, lemari kaca penuh dengan tropi, 2 tangga di kanan dan di kiri, juga meja dan kursi tunggu. Hall ini berfungsi sebagai ruang tunggu atau ruang penerima tamu-tamu dari luar sekolah. Layaknya peribahasa, ada pertemuan maka ada perpisahan. Maka hall ini saksinya. Di sini tempat bertemu dan berpisah dengan para tamu yang datang.
di sebelah kanan kamu ada ruang tata usaha. Nah, di sebelah ruang tata usaha ada ruang kepala sekolah. Ruangan yang dibuat khusus untuk kepala sekolah merupakan salah satu unsur penting dari suatu instansi pendidikan. Ruangan ini biasanya digunakan untuk pertemuan antara bapak kepala sekolah dan para tamu. Lalu di sampingnya ada ruang bapak ibu guru. Ruang ini merupakan ruang bagi bapak ibu guru beristirahat sebelum maupun setelah mengajar di kelas. Di sini mereka berdiskusi, bergurau, dan bercerita sebelum menerangkan materi. Tempat ini hanya satu ruangan besar yang diisi meja dan kursi berderet bagi masing-masing guru. Di Semanta ada 2 ruang guru, yakni ruang guru di lantai atas dan di lantai bawah. Isi fungsinya sama, hanya saja lokasinya yang berbeda. Nah, kalau di sebelah sini ada ruang-ruang kelas untuk kelas 12. Ruang kelas adalah unsur terpenting dari suatu sekolah, tempat yang menjadi saksi bisu perjalanan para siswa dalam mengarungi ilmu. Ruang penuh kenangan, penuh cerita, penuh intrik, penuh pelik, penuh canda tawa, dan kesedihan. Sederhana, hanya ada kursi, meja, papan tulis, dan hiasan-hiasan dinding pemercantik. Nah, kalau di sini merupakan tempat baru di Semanta, yaitu Taman Baca. Tempat yang indah dikelilingi rerumputan hijau dengan bunga berwarna-warni, di tempat yang terbuka tetapi sangatlah sejuk dan segar, angin yang berhembus memaksa orang tak mau beranjak. Ditambah dengan adanya panggung terbuka yang besar ukurannya, tentu tempat ini menjadi spot foto baru dan unik di Semanta. Kalau ruang ini Kak, ini ruangan apa? Kalau di sebelah sini, ruangan untuk kelas 11. Kalau ini sudah tahu kan, ini merupakan musola yang dimiliki SMA Negeri 1 Tayu, disebut dengan musola Al-Fatah. Musola adalah tempat bagi para warga sekolah yang muslim untuk menjalankan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangunannya bertingkat 2, didominasi oleh warna abu-abu. Karena tempatnya yang nyaman ditambah hembusan angin yang bertiup, yang tentunya menyejukkan hati dan pikiran. Di belakang musola ini terdapat kantin siswa.
Nah, di sebelah kanan kita ada ruangan untuk praktek mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Setelah ruangan yang tadi, di sebelahnya ada ruang seni. Nah, kalau di sebelah sini juga ada ruang OSIS. Ruang OSIS menjadi ruangan khusus untuk para anggota OSIS. Di ruang ini, biasanya para anggota berkumpul untuk rapat atau berdiskusi tentang suatu kegiatan yang menjadi program kerja mereka. Nah, setelah ruang OSIS tadi, di sini juga ada ruang pertemuan yang biasa digunakan untuk pertemuan-pertemuan penting. Ruangan besar berisi puluhan meja dan kursi. Ruang penuh pertanyaan dan jawaban. Segala pendapat diterima, juga dipertimbangkan. Segala hal dipertemukan guna membahas suatu kepentingan dengan tujuan yang sama. Ketegangan, keseriusan, dan ketelitian menjadi karakter khas ruangan ini. Setelah ruang pertemuan tadi, di sini juga ada ruang UKS. Nah, kalau di sebelah sini ada lapangan untuk upacara bendera, hari Senin, dan upacara-upacara lainnya. Lapangan ini sering digunakan untuk upacara bendera rutin setiap hari Senin. Selain itu, lapangan ini juga dipakai untuk jam olahraga, juga untuk latihan ekstrakurikuler seperti paskibraka, pramuka, silat, dan masih banyak lagi. Nah, di sebelah kanan kita bisa kita lihat, ini merupakan ruang perpustakaan. Perpustakaan, ruang penuh dengan deretan buku-buku yang tersusun rapi di rak yang menjulang tinggi. Ketentraman dan kesunyian di ruang ini menjadi pilihan bagi para siswa-siswi teladan mengisi waktu istirahat untuk membaca atau belajar. Nah, setelah ruang perpustakaan tadi, di sini juga ada ruang bimbingan konseling. BK, ruangan khusus yang digunakan siswa untuk mencurahkan segala permasalahannya di sekolah. Setiap hari keluh kesah hadir di ruangan ini. Satu persatu masalah terpecahkan dengan saran dan nasihat dari guru pembimbing. Nah, dapat kita lihat di sebelah kiri kita, di sini ada ruang agama yang biasa digunakan bagi siswa-siswi yang beragama Kristen dan beragama Buddha. Nah, setelah ruang agama tadi, di sini juga ada ruangan laboratorium yang biasa digunakan untuk praktikum. Nah, tadi kan kalau di sana itu lapangan untuk upacara. Kalau di sebelah sini itu ada lapangan untuk olahraga futsal. Dan di sampingnya itu ada
lapangan indoor yang biasa digunakan untuk olahraga basket dan tenis lapangan. Dan di belakang lapangan indoor tadi itu ada lapangan voli yang biasanya digunakan untuk olahraga voli. Di sebelah kanan kita ada tempat parkiran untuk kendaraan siswa dan siswi SMA 1 Payung. Nah, sebelah parkiran tadi, di sebelah sini ada aula SMA 1 Payung. Bentar. Kakak abis ini ada jam nih di kelas. Sekarang udah tahu kan kelasmu di mana? Kakak duluan ya.